Dan ana juga tidak suka, katanya lihat itu Habib Umar dulu paling benci. Iya. Ternyata dia pas ke Darul Mustafa, dia datang tangan kata beliau, bala yang besar akan datang. Maka bala itu saya pindah ke gunung sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, sekarang saya bersama Guru Mahmudi. Beliau adalah alumni daripada Darul Mustafa. Beliau datang ke Yaman tahun 2003 dan pulang ke Indonesia tahun 2008, belajar di Darul Mustafa. Dan sekarang di Banjar beliau mempunyai majelis taklim dan pondok pesantren namanya Nurul Mustafa. Ustaz, baik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah khair. Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz, mungkin antum bisa cerita pengalaman antum di Darul Mustafa ketika belajar di Darul Mustafa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim ajmain. Alhamdulillah. Kami pada tahun 2003 akhir berangkat dari Banjarmasin menuju Jakarta, dan dari Jakarta langsung menuju Sewun. Bertepatan waktu itu 2003 akhir kami alhamdulillah sampai di kota Sewun, dan beberapa hari di sana kemudian kami berangkat ke kota Syihir. Di Syihir di sana kurang lebih 1 tahun 2 bulan kurang lebih dengan teman-teman Duf'ah pada tahun itu. Dan setelah tahun 2004 akhir, mungkin memasuki tahun 2005, kami berada di Darul Mustafa yang alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kami bisa belajar di satu tempat yang mana Darul Mustafa adalah salah satu pondok pesantren yang didambakan setiap orang-orang ingin belajar menuntut ilmu di tempat itu. Pengalaman yang sangat banyak kami dapatkan di situ. Tentunya di situ kami belajar bagaimana diajarkan di situ untuk berakhlak yang mulia, berakhlak yang diterapkan dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ pun kami banyak mendapatkan ilmu-ilmu, mendapatkan pelajaran-pelajaran yang kami bisa ambil daripada Darul Mustafa dengan teman-teman. Di situ waktu berangkat kita punya teman namanya Al-Habib Habib Alwi bin Husin Al-Haddad dari Malang. Beliau selalu memberikan kami semangat waktu itu. Di antara perkataan Habib Alwi yang sampai saat ini kami tidak pernah melupakan. Dia bilang apa sama teman-teman waktu kami berangkat sama-sama dari Jakarta, waktu kami sama-sama belajar di Syihir sampai ke Darul Mustafa, dia bilang, teman-teman, cukuplah tangisan orang tua kita ketika mengantar di bandara. Biasanya kan keluarga, orang tua menangis karena sedih mengantar kita di bandara dengan harapan apa? Dengan harapan anaknya ketika belajar di sini sukses. Dengan harapan anaknya bisa membawa ilmu yang manfaat barokah buat dia, keluarganya, dan mungkin bisa untuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai, kata Habib Alwi, pulangnya kita nanti dari tempat ini ke Indonesia, orang tua kita menangis sedih. Kenapa? Karena kegagalan kita. Itu yang membuat kami semangat. Alhamdulillah, Duf'ah yang bersama kami, mereka ketika sampai di Indonesia ada yang punya pondok pesantren, majlis ta'lim dan lain-lainnya. Seperti mungkin antum kenal Syed Mujtaba bin Syahab. Masya Allah, beliau mengajar di sini. Dan itu Duf'ah kami itu. Sama-sama belajar ya? Sama belajar, sama berangkat, sama belajar, dan paling muda waktu itu. Masya Allah. Dan salah satu juga yang membuat kita selalu melihat Syed Mujtaba bin Syahab dengan semangat yang luar biasa ketika di Syihir dan sampai di sini. Dan pelajaran yang sangat banyak tentunya kami dapatkan, dan ilmu yang alhamdulillah. Nah, Guru Mahmudi, mungkin antum bisa cerita sedikit tentang kejadian indah atau momen indah antara antum dengan guru mulia Al-Habib Umar bin Hafiz. Ya, mungkin momen terindah pertama kami ketika berada di Syihir. Jadi di Syihir kami itu waktu itu ketika dari Sewun ke Syihir kami belum jumpa dengan Habib Umar. Kami belum, artinya belum menatap langsung wajah beliau.
Kemudian di Syihir itu dulu ada acara, kalau tidak khilaf insya Allah acara zuat jima'i, ya, nikah masalah kalau di Indonesia. Iya. Beliau datang kan tiap tahun di sana. Iya, tiap tahun. Lalu kami menantikan kedatangan beliau. Masya Allah kami tunggu dengan teman-teman. Momen yang paling, yang insya Allah tidak pernah Al-Fakir lupakan ketika itu, ketika Sayyidil Habib datang ke Ribat Al-Mustafa Syihir. Lalu kami bersalaman setiap talabah. Tentunya di situ kita meluapkan kerinduan dari Indonesia, belum pernah berjumpa dengan beliau. Ternyata kami langsung ke Syihir, kami alhamdulillah berjumpa. Ketika kami salaman, itu ketika kita pandang wajah beliau dan beliau pun memandang dengan senyuman. Dan itu yang sangat luar biasa, tidak bisa dilupakan. Jadi artinya insya Allah dan mudah-mudahan tanda ridhonya beliau dengan adanya kami di Ribat Mustafa Asy-Syihir. Dan itu, dan tentunya banyak, setiap gerak-gerik beliau, perkataan beliau itu adalah sesuatu yang tidak pernah kita lupakan, karena semua itu adalah ilmu yang kita dapatkan yang ada di dalam diri Sayyidil Habib Umar bin Hamad bin Salim bin Hafidh hafizahullah. Tapi ada cerita, Ya, ada cerita. Nah, ada cerita kami dulu mungkin sekitar tahun 2008 ya, sebelum pulang kami naik ke Jabal Nu'air, ma'abadnya Faqih Muqaddam. Ma'abadnya Faqih Muqaddam. Waktu itu kami turun dari Jabal Nu'air, ada orang-orang Wahabiyin mungkin dia bilang apa, ngapain nanti naik ke atas, di ojek-ojek sama dia. Dia apa namanya, tidak suka. Akhirnya tuh orang-orang ini setelah beberapa hari kami lihat ada di Darul Mustafa dia. Oh, ada Darul Mustafa dia. Nah, bilang ini orang yang ketika kami turun dari Jabal Nu'air, ternyata dia jadi muhibbinnya di apa, Ahlus Sunnah. Jadi kami tanya, kenapa jadi seperti itu? Dia cerita, ente tahu, ana dulu itu paling tidak suka dengan lihat orang ke Jabal Nu'air ngambil barokah, dan ana juga tidak suka katanya lihat itu Habib Umar, dulu paling benci. Ternyata dia pas ke Darul Mustafa, dia datang tangannya dicium sama Habib Umar. Habib Umar mencium tangannya. Masya Allah. Orangnya agak tua memang, ya, tapi tidak terlalu tua. Wallahi katanya, dari sejak itu Habib Umar adalah orang yang paling saya cintai di hati saya. Masya Allah. Ya. Anda lihat orangnya kok ada di sini. Ternyata dia mulai saat itu aktif di Darul Mustafa. Ya, lihat, Habib mungkin tahu ya dia tidak suka. Cuma dakwahnya Habib Umar. Lihat Habib Umar langsung itu dicium tangannya, disenyumi sama Habib Umar, langsung berubah hatinya. Ya mukallibal qulub. Gak pakai debat, gak pakai dalil ini. Dalil. Itu namanya dakwah bilhal mungkin ya. Dakwah bilhal kadang-kadang lebih membeli bekas, ya ta'asar. Kita dakwah di bil makal ini kadang-kadang ada yang ini ya nerima dan ada yang menolak. Tapi kalau dakwah bilhal dengan akhlak, insya Allah orang akan menjadi ikut dengan apa yang kita sampaikan. Insya Allah. Jadi orang itu sejak itu kami lihat aktif dia, datang ke Darul Mustafa, hadir maulid. Masya Allah. Masya Allah Ustaz, mungkin bisa cerita lagi sedikit tentang mungkin karamat yang antum saksikan selama belajar di Yaman ini, di Tarim atau di Syihir ini. Iya. Kalau menyaksikan tidak, cuman kami mendengar langsung dari anak beliau, Syekh Abdurrahman. Jadi kami sebelum pulang dari Syihir, artinya mau pindah ke Darul Mustafa bersama Al Habib Toha Al Jufri, beliau dari Kalimantan Barat, Pontianak. Dulu kami silaturahmi ke rumah beliau, datang ke rumah Syekh Abdurrahman. Beliau adalah anak Syekh Abdul Karim Al-Malahi. Syekh Abdul Karim Malahi itu ada di Syihir, salah satu guru mulia daripada Sayyidil Habib Umar. Beliau belajar. Jadi Syekh Abdurrahman cerita. Abdurrahman ini masih hidup sekarang? Masih hidup. Masih hidup ya? Wallah alhamdulillah, karena waktu tahun 2005 masih beliau. Jadi beliau masih hidup. Kata Habib Toha, Mahmudi, ayo kita kesempatan ini sebelum kita ke Darul Mustafa, ke Tarim, kita soan silaturahmi dan kita minta apa namanya hadiah, kata beliau. Mungkin ada peninggalan Syekh Abdul Karim Al-Malahi yang bisa kita bawa ke Indonesia. Akhirnya apa? Akhirnya cerita-cerita, beliau cerita. Ini kata beliau, di makamnya di muka rumah beliau kan. Ini walidi, kata Syekh Abdul Karim Al-Malahi, waktu itu suatu hari ketika saya tidur di malam hari dibangunkan, Abdurrahman gum. Lalu
Syekh Abdurrahman ini cerita, ada apa wahai ayah? Bangun, kita katanya jalan, katanya kita ziarah ke makam salah seorang wali, kita baca alayallah binazra minal ainir rahimah, dibaca itu berulang-ulang kali. Bingung Syekh Abdurrahman anaknya tadi, dibaca alayallah binazra minal ainir rahimah sampai beberapa kali sebelum fajar, lalu beliau mengatakan, ya Abdurrahman, khalas, tidur. Setelah sholat subuh, waktu siang mungkin seperti ini, sholat duha, Syekh Abdurrahman tanya, wahai abah, ada apa tadi malam? Maka kata Syekh Abdul Karim Al-Malahi, Abdurrahman, tadi malam akan datang bala di sihir ini. Kata beliau, bala yang besar akan datang. Maka bala itu saya pindah ke gunung sana. Masya Allah. Jadi dicari sama Syekh Abdurrahman, cerita. Kata Syekh Abdurrahman, saya cari gunung itu, ternyata gunung batu itu hancur lantak rata, kata beliau. Subhanallah, itu karamat Syekh Abdul Karim Al-Malahi waktu itu. Nah, beliau cerita, saya dengan mata kepala saya menyaksikan bagaimana karamat beliau itu. Karena beliau insya Allah dari Afrika ya, Syekh Abdul Karim Malahi ini. Dari Afrika beliau itu. Beliau dulu ada beberapa tempat yang ingin beliau datangi, ceritanya. Maka waktu itu beliau langsung ditemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, Abdul Karim, engkau hijrah ke salah satu kota Hadramaut, yang yaitu kota Syihir. Kota Syihir, dan di situ kan digelar Bintu Tarim. Juga ada Masjid Al-Ghibtah, pertemuan Habib Ali Habsyi dengan Al Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Kemudian sebelum pulang kami dikasih hadiah sama beliau. Al-Fakir dapat hadiah kitab hadis yang asli masih dari kulit. Habib Toha mendapatkan jubah. Kata Habib Toha, Mahmudi, sebenarnya ana mau kitab, tapi dikasih jubah. Ya udah, ini hadiah buat ana. Padahal ini yang ana nantikan, kitab, kata beliau. Dan alhamdulillah kami dapat hadiah, dapat doa beliau. Kemudian kami pulang ke Ribat Mustafa. Beberapa hari setelah itu baru kami ke Darul Mustafa. Masya Allah, Ustaz. Mungkin cerita lagi tentang Tarim, karena ini penonton Tarim senang tentang cerita-cerita Tarim. Masya Allah, alhamdulillah. Iya, tentunya Tarim ini kita kenal dengan negeri 1000 aulia dan penuh dengan karamat, kemuliaan-kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kami di kota Syihir ya, kota Syihir, duduk dengan Habib Alwi bin Abdullah Al-Idrus, yang sekarang beliau membangun satu pondok pesantren Al-Ilmun Nafi'. Ma'had Al-Ilmun Nafi'. Beliau sering ke Indonesia. Sering ke Indonesia. Ke Banjar. Ke Banjar, sering juga alhamdulillah dakwah kemana-mana ke Asia beliau. Kita dengan teman Al-Habib Ahmad Al-Kaf yang sekarang juga beliau aktif di Majlis Rasulullah di Jakarta. Duduk kita bersama beliau waktu itu, Habib Alwi bilang, cerita, ana dulu, kata Habib Alwi, waktu pertama-tama belajar. Lalu beliau itu disuruh berdakwah ke salah satu perkampungan di Hadramaut ini. Nah, beliau berdakwah, maka Habib Alwi cerita, ketika itu ana disuruh khutbah sama orang, kata beliau. Dan ana tidak paham, khutbah ini kan harus paham dengan ininya, harus ada teks yang kita karang dulu. Waktu itu tidak ada teks. Ya Allah, kata Habib Alwi ini, karena orang sudah naik, bismillah naik beliau. Akhirnya beliau cerita, ana bertawasul dengan Sayyidil Habib Umar, beliau, ya Abu Salim, ya Abu Salim. Wallah, kata Habib Alwi waktu itu cerita dengan kita, ketika ana memulai dengan khutbah, ana melihat tulisan-tulisan itu ada di muka ana. Masya Allah. Iya, beliau cerita. Jadi seperti kita di Indonesia kan pakai teks ya. Seakan teks itu ada di muka, kata beliau. Ya. Dari khutbah sampai selesai itu. Itu karamat, kata beliau. Ana ya tentunya kita meyakini bagaimana itu berkat irtibat, perkuat antara murid dengan guru ya. Antara murid dengan guru. Makanya beliau sering menasihati kami juga waktu itu, kuatkan irtibat engkau dengan gurumu. Ikatan murid ya, karena kita tahu orang yang mulia seperti beliau, sebagaimana dikatakan Habib Ali Habsyi, man ta'allaka bi ahli sir yabdul kasir. Akan nampak apa yang ada di dalam diri mereka, tergantung ikatan kita dengan orang-orang yang mulia seperti beliau. Bahkan saya juga pernah mendengar sendiri dari salah satu guru Darul Mustafa. Waktu itu salah satu guru Darul Mustafa, kalau tidak salah Habib Syekh Umar, kalau tidak salah Syekh Umar Al-Khatib, kalau tidak salah itu beliau ketika itu lagi debat sama orang jamaah tani, maksudnya Wahabi gitu, debat.
Ketika debat itu beliau menistihdorkan, menghadirkan gurunya yaitu Habib Umar bin Hafid. Menang gitu, debatnya menang. Ketika menang, melihat dirinya itu Masya Allah agak bangga diri, kemudian lupa Habib Umar. Ketika itu juga kalah. Nah, jadi irtibat seorang murid kepada guru itu sangat penting, guru. Sangat penting. Irtibat seorang murid sangat guru dengan guru itu. Karena banyak cerita-cerita dari masyayikh kita, mereka yang kadang-kadang ketika mutalaah ilmu atau baca kitab mereka tidak paham, mereka bertawassul. Mereka minta kepada Allah dengan keberkahan gurunya, maka Allah memberikan kefahaman di dalam membaca kitab itu. Dan banyak cerita-cerita seperti itu. Artinya menguatkan hubungan mereka dengan guru itu. Terima kasih banyak Guru Mahmudi terhadap cerita-ceritanya. Mudah-mudahan ini bisa membuat cinta kita kepada Ahlu Tarim, kepada Habaib Tarim semakin besar. Nah, mungkin doanya. Amin. Juga pesan terakhir mungkin, mudah-mudahan dengan mendengar cerita ini bertambah mahabbah kita ke kota Tarim dan orang-orang Tarim, khususnya dengan guru mulia Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Dan mudah-mudahan yang menonton video ini semuanya diberi Allah Subhanahu wa taala kemudahan rezeki, disampaikan langkahnya mendatangi ziarah ke kota Tarimul Ghanna, negeri seribu aulia, salah satu kota yang selalu dirindu-rindukan orang untuk datang ke kota ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ja'alna min ahlil khair wa ahina fi khair wa anshurna ma'alil khair. Allahumma ja'alna wa iyyakum min khiyari ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina bihudak wa ja'alna mimman yusari fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna dzurriyyatina mimman khalafa amraka wa asaka hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.